Danau Kars Tarusan Kamang, akrab disebut Tarusan oleh masyarakat, merupakan wisata alam dengan suguhan pemandangan dan elok untuk dinikmati. Terletak di Jorong Babuki dan Jorong Hilalang, Negari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mangke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wisata yang tak asing lagi dikunjungi oleh siapapun, walau hanya sekedar untuk memancing bagi masyarakat sekitar, melepas penat setelah seharian bekerja, atau hanya sekedar menikmati indahnya alam. Tak jarang, wisatawan mengunjungi Tarusan ini untuk menikmati keunikan yang dimilikinya. Sudah menjadi rahasia umum jikalau Tarusan penuh dengan air di musim-musim tertentu saja, di mana terkadang kering dan hanya menyisakan hamparan padang rumput hijau, atau terkadang digenangi air menjadi hamparan danau yang terlihat begitu luas. Apresiasi diberikan atas keindahan Tarusan oleh penikmat keindahan melalui film, di mana Tarusan dijadikan sebagai salah satu tempat pengambilan gambar untuk film tenggelamnya kapal Panderwick yang dirilis pada tahun 2013. Sayangnya, 2 dari 10 orang mendapat kabar bahwa Tarusan akan kering di musim penghujan dan tergenang di musim kemarau. Faktanya bukanlah demikian. Sebenarnya Tarusan akan digenangi air pada musim-musim tertentu saja. Hal ini terjadi karena adanya sungai bawah tanah pada danau tersebut yang menyebabkan ketika air tanah naik, maka lorong-lorong di bawah bukit Batu Gamping akan menyemburkan air dan menutupi padang rumput, sehingga membentuk sebuah danau. Saat muka air tanah turun, maka air akan tersedot dan yang tampak hanyalah hamparan padang rumput yang hijau. Keunikan ini dapat dijelaskan melalui eksplorasi tidak langsung, yaitu dengan pengukuran secara geofisika menggunakan metode geolistrik resistivitas yang dimuat dalam jurnal identifikasi sungai bawah tanah berdasarkan nilai resistivitas batuan pada Danau Kars Tarusan Kamang, Kabupaten Agam oleh Yuyu Fajriyatil Husni dan Ansosri. Sehingga berdasarkan hasil pengukuran dengan metode ini akan didapat data tahanan jenis batuan di bawah permukaan yang selanjutnya akan diinterpretasikan dan digambar dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, sehingga dapat diketahui model sungai bawah tanah yang ada pada daerah tersebut berdasarkan nilai resistivitas batuan bawah permukaannya. Kars merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia Kras yang artinya adalah lahan gersang berbatu. Istilah ini di negara asalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan batu gamping atau proses pelarutan. Namun saat ini istilah tersebut telah diadopsi untuk bentuk lahan hasil proses pelarutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kars adalah daerah yang terdiri dari batuan kapur volkanik sehingga air permukaan tanah selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah. Atau bisa dikatakan, permukaan tanah selalu gundul atau kering diakibatkan kurang vegetasi. Kars juga didefinisikan sebagai medan dengan kondisi hidrogeologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder. Daerah Kars memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, terdapatnya cekungan tertutup atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk. Yang kedua adalah langkanya atau tidak terdapatnya drainase atau sungai permukaan. Dan yang ketiga adalah terdapatnya gua dari sistem drainase bawah tanah. Kars yang paling banyak dijumpai ialah kars pada batuan karbonat, karena batuan karbonat memiliki sebaran yang paling luas. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan kars didominasi oleh proses pelarutan. Proses pelarutan batu gamping diawali oleh larutnya CO2 di dalam air membentuk H2CO3. Larutan H2CO3 ini tidak stabil terurai menjadi H- dan HCO3 2-. Ion H- inilah yang selanjutnya akan menguraikan CaCO3 menjadi Ca2+ dan HCO3 2-. Akuifer adalah suatu lapisan yang berada di bawah tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan air. Akuifer juga didefinisikan sebagai suatu formasi geologi yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah
pada jumlah yang cukup pada kondisi hidraulik gradien tertentu. Suatu formasi karst dapat dikatakan akuifer apabila formasi tersebut mampu menyimpan dan mengalirkan air pada jumlah yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan cukup ialah mampu memenuhi kebutuhan air seperti sumur atau mata air dalam periode tertentu. Batuan karbonat pada daerah karst memiliki porositas yang besar disebabkan oleh percelahan hasil pelarutan, sehingga lebih cocok digolongkan sebagai porositas sekunder. Jadi, dapat disimpulkan batuan gamping yang belum melewati proses karstifikasi akan memiliki porositas yang lebih kecil dibandingkan dengan batuan gamping yang telah terkarstifikasi dengan baik. Pada akuifer karst ditemukan sistem conduit dan diffuse, yang mana sistem ini tidak ditemukan di akuifer jenis yang lain. Ada kalanya formasi karst didominasi oleh sistem konduit dan ada pula kalanya tidak terdapat lorong-lorong konduit sehingga yang berkembang sistem diffuse. Sehingga hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap sirkulasi air tanah karst. Tetapi pada umumnya, daerah karst yang berkembang dengan baik memiliki dua kombinasi elemen tersebut. Berikut adalah gambar yang menunjukkan sistem konduit, diffuse, dan campuran pada formasi karst. Selain itu, terdapat satu lagi sistem drainase, yaitu sistem rekahan atau fissure. Aliran sungai bawah tanah. Aliran sungai bawah tanah karst biasanya itu berasal dari aliran permukaan yang berasal dari air hujan yang melalui celah-celah gamping. Biasanya ini bisa menghilang baik sebagian maupun keseluruhannya yang disebabkan karena adanya depresi-depresi. Depresi ini menyebabkan aliran air di permukaan tanah bisa merembes masuk ke dalam tanah. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kemiringan lapisan batuan yang menyebabkan terbentuknya suatu aliran di bawah tanah. Aliran bawah tanah ini selanjutnya akan difluktuasikan menjadi sesar, kekar, dan celah. Setelah membentuk sesar, kekar, dan celah, selanjutnya dia akan membentuk suatu aliran di bawah tanah. Aliran di bawah tanah ini biasanya bertahan dengan waktu yang sangat-sangat lama. Biasanya aliran bawah tanah ini bisa berbentuk seperti gua atau berbentuk seperti lorong. Lorong gua ini disebut juga dengan sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini mempunyai peran yang sangat besar di kehidupan masyarakat, karena masyarakat bisa memanfaatkan sungai bawah tanah ini untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menggunakan sungai bawah tanah ini untuk kebutuhan air bersih, misalnya saja untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan memasak, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Selain untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, sungai bawah tanah ini bisa digunakan untuk hal-hal lain, misalnya seperti untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, atau untuk industri seperti pabrik semen, atau untuk suatu penelitian bagi orang-orang atau bagi suatu saintis yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sungai bawah tanah ini, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sungai bawah tanah ini. Berdasarkan penelitian menggunakan metode geofisika resistivitas, yaitu salah satu metode dalam bidang geofisika yang digunakan untuk menyelidiki lapisan bawah permukaan dangkal berdasarkan tingkat resistivitas batuannya di bawah permukaan bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada Danau Karst Tarusan Kamang diidentifikasi terdapat 4 jenis lapisan batuan penyusun, yaitu batu lempung pasiran, batu filit, batu kuarsit, dan batuan karbonat atau batu gamping. Sistem sungai tanah pada Danau Karst Tarusan Kamang diduga berada pada arah barat laut menuju tenggara, yaitu dari lintasan pertama menuju lintasan kedua yang ditemukan pada kedalaman antara 20-30 meter lebih dari permukaan tanah. Jalur sungai bawah tanah dengan lorong paling besar ditemukan pada lintasan 1, sedangkan lorong paling kecil ditemukan pada lintasan 3. Keberadaan sistem sungai tanah yang terlalu jauh dari permukaan diduga menjadi penyebab adanya fenomena danau yang menghilang. Saat curah hujan yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu menyebabkan terjadinya kenaikan pada muka air tanah. Pada saat muka air tanah semakin naik, maka air ini akan muncul ke permukaan yang kemudian membentuk sebuah danau. Akan tetapi, pada saat muka air tanah mulai turun, maka perlahan-lahan air ini akan mulai menghilang dari permukaan yang kemudian mengubah danau tersebut menjadi hamparan padang rumput yang luas. Peristiwa inilah yang diduga sebagai penyebab adanya danau unik di kawasan Karst Tarusan Kamang.